luar biasa bagi kita. Amin saudara. Haleluya. Yes, kita terus balik berdiri. Sabat Shalom Yerusalem. Sabat Shalom Yerusalem. Sabat Shalom Yerusalem. Sabat Shalom Yerusalem. Sekali lagi saudara, kita mau memberkati Israel bagi hari ini, amin. Siapa yang mau berbagian untuk memberkati Israel? Haleluya. Sekali lagi kita nyanyi ya. Sabat Shalom Yerusalem. Sesuai firman Tuhan, siapa yang memberkati Israel maka dia akan diberkati. Sahabat bagi hari ini kami mau memberkati Israel. Sabat Shalom Yerusalem. Sabat Shalom Yerusalem. Haleluya. Kemudian sama-sama. Haleluya. Mari kita katakan Sabat Shalom. Sabat Shalom Yerusalem. Sabat Shalom Yerusalem. Sabat Shalom Yerusalem. Sabat Shalom Yerusalem. Sabat Shalom. Sabat Shalom. Sabat Shalom. Sabat Shalom Yerusalem. Sabat Shalom Yerusalem. Amin. Shalom Yerusalem. Bukan Israel. Yerusalem. Sabat Shalom Yerusalem. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sabat Shalom. Sabat Shalom. Sabat Shalom. Sabat Shalom Yerusalem. Sabat Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya kepingin saudara memberi keluar dari bagi saudara. Saudara berikan salam kepada satu sama lain, katakan Sabat Shalom. Sabat Shalom. Bisa saudara? Mari kita berikan keluar dari bagi saudara. Mari kita berikan salam satu sama yang lain. Kita sambut saudara kita, katakan Sabat Shalom. Haleluya. Karena pagi hari ini adalah menjadi hari perhentian bagi Bapak Ibu dan kita untuk kita bisa berkumpul bersama-sama. Yes, haleluya. Yes. Saudara siap memuji Tuhan pagi hari ini? Oke, kita nyanyi lagi saudara ya. Haleluya. Yo, sama-sama. Sabat Shalom Yerusalem. Sabat Shalom Yerusalem. Sabat Shalom Yerusalem. Sabat Shalom Yerusalem.
Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul semuanya serba enam. Kita akan baca terlebih dahulu saudara-saudara di dalam kitab Gilyahna pasal 13 ayat 18. Bagi saudara yang membawa kitab suci, saudara bisa baca ayat ini. Saya akan tunggu sampai semua menemukannya. Oke, kalau sudah, saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu. Karena itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di kitab Gilyahna ini diberitahukan siapa yang memiliki hikmat, dia akan melakukan pengertian atau memiliki pengertian, yaitu menghitung bilangan binatang buas itu. Di sini Yohanan mendapatkan penglihatan tentang anti-Hamasyah, yang kalau dihitung bilangan binatang itu jumlahnya 666. Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa zaman ini tidak akan seperti ini terus. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, terus seperti ini. Kita tidak seperti itu. Tetapi sekali waktu kita akan melewati beberapa zaman, dan kita sekarang sudah berada di penghujung dunia, di mana Yeshua HaMasyiah akan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, kitab suci memberitahu kepada kita bahwa dunia ini sekali waktu akan dikuasai oleh anti-Hamasyah. Orang tidak bisa membeli atau menjual, dan hal itu sudah ada di depan mata kita. Kekuatan triple six atau kekuatan 666 ini saat ini sedang bekerja dengan begitu cepat, sangat luar biasa. Kalau saudara melihat gambar ini ada satu gambar di Capitol Building di Oklahoma. Saudara tahu di sana ada tugu the Ten Commandments, atau yang disebut dengan Torah atau 10 perintah Elohim. Setan tentu tidak suka hal ini, saudara. Berusaha untuk menyingkirkan Torah Yahweh. Sama seperti pendeta sekarang, bukan? Pendeta sekarang menolak Torah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Torah ini, ya, tugu 10 perintah Elohim ini rupa-rupanya berhasil didesak oleh kelompok Satanic Church atau gereja setan, dan mereka mendirikan patung tugu Baphomet. Ini patungnya, saudara. Tugu the Ten Commandments ini berusaha disingkirkan, dan sekarang sudah diganti dengan patung Baphomet. Pada waktu kelompok mereka mengajukan ini kepada pemerintah Amerika, mereka juga memberitahu bahwa dengan patung ini maka akan banyak orang-orang yang nanti akan foto-foto di sekitar patung ini. Dan mereka memberikan pemanis katanya begini, saudara.
Siapa orang yang foto di situ, di sebelah patung itu, maka sambil dia meminta doa, maka permohonannya akan dikabulkan. Wah, rupa-rupanya hal ini cukup menarik, saudara. Sehingga pemerintah Amerika memberikan izin untuk menggeser tugu The Ten Commandments ini, disingkirkan dan diganti dengan patung Baphomet. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini yang saya sebut dengan kekuatan triple six atau 666. Nah, kalau kita perhatikan juga produk-produk yang ada di atas muka bumi ini sudah mulai banyak menggunakan kode 666. Bagi orang yang tidak membaca kitab suci kita, mereka tidak akan tahu. Mereka akan anggap itu biasa saja, ya, seperti saya ambil contoh, misalnya minuman energi ini. Di sini ada 3 garis, seolah-olah itu cakaran dari monster. Tetapi sebetulnya ini adalah suatu kode. Kalau kita melihat di huruf Ibrani itu memiliki angka gematria. Alef itu 1, Bet itu 2, Gimel itu 3, Dalet itu 4, He 5, Waw itu 6. Nah, garis-garis ini itu adalah mewakili angka 6. Coba kita perhatikan spirit yang ada di balik hal ini, saudara. Barangkali kita menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja, atau mungkin orang menyebut ini sedang tren. Tetapi tidaklah demikian, saudara. Nah, untuk itu pagi ini saya akan ajak saudara untuk bermain-main dengan angka. Saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian angka gematria. Kalau huruf Ibrani memiliki angka gematria, maka huruf Latin pun memiliki angka gematria. Nah, angka gematria ini memang orang akan mengatakan A itu 1, B itu 2, C itu 3, seluruhnya ada sekitar berapa? 26, saudara. Tetapi itu hanyalah sebuah angka dari setiap huruf. Tetapi kembali tadi Rasul Yohanan memberitahu kepada kita agar kita itu memiliki hikmat. Kalau kita memiliki hikmat, maka kita akan menghitung bilangan binatang itu. Nah, kita akan menemukan sesuatu dengan kita berhikmat. Kalau kita tidak berhikmat, kita nggak akan memiliki apa-apa, saudara. Nah, oleh karena itu, kita akan melihat tentang hikmat dari yang saya sebut dengan English Gematria. Saudara perhatikan, angka A diberi nilai 6. Kenapa huruf A ini diberi nilai 6? Karena Yohanan memberitahu kepada kita untuk menghitung bilangan binatang itu. Dan bilangannya itu 6, 6, 6, 6, 6, selalu 6, saudara. Manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi dasarnya huruf A itu diberi nilai 6 adalah karena manusia itu dijadikan Tuhan pada hari yang ke-6. Dan yang kedua, apa yang tadi Yohanan katakan adalah kita menghitung bilangan seorang manusia. Dan yang ketiga, angka 6 itu mewakili angka kedagingan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak untuk saudara
bermain-main dengan angka ini. Kalau huruf A nilainya 6, maka huruf B ditambah 6 jadi berapa? 12. Huruf C ditambah 6 jadi berapa? 18. Huruf D 24 dan seterusnya. Maka kalau saya persingkat akan mendapatkan hasil seperti ini. A6, B12, C18, D24, E30 dan seterusnya hingga sampai huruf Z yang memiliki nilai 156. Nah, oleh karena itu dari huruf-huruf ini kita akan mencoba membuat kalimat yang bisa memiliki jumlah 666. Lalu mungkin kalau kita menemukan kalimat, saudara akan bertanya, itu kan hanya sebuah kebetulan barangkali. Saya katakan, mungkin kalau kita yang tidak mempelajari apa yang disampaikan oleh Yohanan, maka kita akan menganggap itu hanyalah kebetulan. Tetapi kalau kita memahami ada apa di balik kalimat-kalimat itu, ada spirit apa yang ada di dalamnya, maka kita akan menyadari bahwa ini ada kekuatan asing yang sedang bergerak dan menguasai manusia di atas muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan coba untuk memulai menghitung kalimat. Saya akan coba untuk menulis nama saya, yaitu Lukas. Kalau Lukas ini diambil nilainya L72, U126, K itu 66, A itu 6 dan S 114, maka huruf LUKAS atau Lukas memiliki nilai 384. Tetapi saudara-saudara, ternyata kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Kita perlu membuat kalimat-kalimat yang nilainya 666. Nah, saya menemukan ada beberapa hal. Nah, saudara perhatikan di sini ada kata mark of beast atau tanda binatang itu. Tadi di dalam kitab Gilyahna dikatakan bahwa menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Mark of beast 666. Sama bukan saudara? Sama ya? Apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak, saudara. Demikian juga kata World ID Card atau kartu identitas dunia, nilainya pun 666. Karena microchip yang dipasang di dahi maupun di tangan itu kelak akan menjadi identitas. Jadi kalau sekarang saudara punyanya apa? KTP bukan? KTP-nya juga sekarang sudah diharuskan memakai iktp. Iktp itu ada microchipnya loh saudara. Tetapi microchipnya tidak dipasang di tangan. Jadi masih boleh, karena yang dilarang itu microchip yang dipasang di tangan atau di dahi. Nah, orang yang tangan dan dahinya itu diberi tanda microchip, itulah nanti identitas. Nanti saudara nggak butuh lagi KTP. Semua data hidup saudara
itu ada di tangan, ada di dahi. Apakah data kesehatan? Apakah data keuangan saudara? Atau identitas diri saudara? Itu ada di tangan dan di dahi. Nah, ini sebagai identitas seluruh dunia. Nilainya 666. Kemudian the hand or head, tangan dan kepala atau dahi. Bukankah kitab suci memberitahu bahwa nanti di akhir zaman, sebelum kedatangan Yesua yang kedua kali, orang akan dipasang mikrochip di tangan dan di dahi. Nah, coba saudara hitung kata the hand or head. Ini nilai-nilainya sudah ada di bawah, maka akan kita temukan nilai yang sama, 666. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak, saudara-saudara. Nah, di sana tertulis ayat firman Tuhan di dalam Kilyahna pasal 13 ayat 16. Saya akan bacakan. Dan dia membuat semua orang, kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan mereka, tangan kanan mereka, atau pada dahi mereka. Sama persis. The hand or head, jumlahnya 666. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat sekarang ini di Amerika, ada yang memberikan satu wacana, yaitu Barack Obama memberikan satu konsep bahwa nanti di tahun 2017 seluruh orang Amerika harus sudah memakai mikrochip. Mereka mulai memperkenalkan pemasangan mikrochip ini kepada anak-anak di sekolah dengan satu program namanya Obamacare. Mereka menggunakan maskot biji beras yang kemudian diperkenalkan kepada anak-anak kecil supaya mereka itu memakai mikrochip. Tetapi kitab suci kita memberitahu saudara, siapapun orang yang memakai mikrochip, maka dia menjadi milik 666, milik setan. Dan jelas orang yang memakai tanda itu, dia tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Ini harus dicamkan. Dan hal ini itu akan terus berkembang ke seluruh dunia. Sekarang ini sudah mulai ada pendataan-pendataan dengan pola globalisasi. Di Indonesia sendiri sudah mulai dicanangkan untuk membuat IKTP. IKTP itu ada mikrochipnya saudara, tetapi mikrochip itu tidak menempel di tangan. Jadi selama dia tidak menempel di tangan, saudara boleh pakai. Tetapi kalau sudah itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka itulah yang dilarang oleh firman Tuhan melalui kitab Kilyahna. Nah, melalui peristiwa ini saudara, kita digiring oleh satu kekuatan yang tidak nampak oleh mata untuk kita masuk lebih dalam kepada era globalisasi. Jadi di seluruh dunia ini nanti akan diberlakukan siapapun yang tidak memakai mikrochip yang ditempelkan di dahi maupun di tangan, saudara tidak akan bisa membeli atau menjual.
Karena ketika saudara pergi ke supermarket, saudara mengambil barang-barang, maka kasir dari supermarket akan bertanya, Bapak punya microchip? Oh ada. Saudara tinggal sodorkan tangannya, kemudian scanner itu akan men-scan tangan saudara. Maka jumlah rekening saudara diketahui. Dan transaksi semacam itu akan mengglobal di seluruh dunia. Tidak lagi menggunakan uang cash. Kalau saudara nanti di supermarket mengeluarkan uang cash, maka kasir akan berkata, mohon maaf Pak, kami tidak menerima uang cash. Wah, saya belum pasang microchip nih, gimana? Ya mohon maaf, pasang dulu ya Pak, jadi tolong kembalikan lagi saja barang-barangnya, atau Bapak tinggal aja barangnya di sini. Itu yang akan terjadi nanti, saudara. Nah, oleh karena itu, apa yang kitab suci tulis itu sudah digenapi dan sedang dalam penggenapan. Kita lihat yang lebih dalam, saudara, yaitu kata satanic mark atau tanda setan. Itu juga jumlahnya 666. Coba saudara tulis ini, etong-etong sendiri di rumah, ya, dengan nilai A sama dengan 6, B sama dengan 12, begitu seterusnya. Saudara akan menemukan kata satanic mark atau tanda setan, itu jumlahnya 666. Kemudian accept hand chip atau menerima chip di tangan, itu juga nilainya 666. Jadi saya menegaskan di sini bahwa kalau peristiwa ini terjadi dan saudara harus memasang microchip, saya katakan saudara harus menolaknya. Amin. Walaupun ada pendeta yang mengatakan enggak apa-apa, pasang aja, nanti tinggal dilepas pergi ke dokter, supaya kita tidak konfrontasi dengan pemerintah, karena nanti akan diberlakukan oleh pemerintah. Siapapun yang tidak memakai microchip berarti saudara melawan program pemerintah dan saudara akan dianggap teroris. Jadi pasang. Dan ada pendeta yang mengatakan, it's okay, nggak apa-apa, pasang aja. Itu nggak kenapa-kenapa kok, yang penting kan kita tetap menyembah kepada Bapa Yahweh. Oh no, nggak bisa seperti itu, saudara. Kitab suci mengatakan siapapun yang dipasang microchip di tangan maupun di dahi, maka orang tersebut sudah menjadi milik setan. Dan itu diucapkan 2000 tahun yang lalu, di mana microchip belum pernah terlintas di dalam pikiran manusia, tetapi sudah dinubuatkan, dan kita hidup di dalam penggenapan nubuatan itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, siapapun pendetanya yang mengatakan no problem, saya katakan that is the big problem. Hati-hati, saudara. Mungkin orang berpikir nggak apa-apalah, nanti tinggal dilepas di rumah sakit, minta tolong dokter. Pertanyaannya, siapa dokter yang berani melepas? Saya ambil contoh ya. Kalau saudara yang jadi dokter, begitu melihat ada orang datang terpincang-pincang kakinya, lalu memberitahu, Pak, tolong keluarkan peluru di kaki saya. Dokter berani ambil peluru itu? Tidak, saudara. Dia pasti akan telepon polisi dulu. Ya, ini peluru, saya punya pasien kakinya ketembak. Ini ada apa? Tolong Bapak ke sini. Karena kalau diambil itu kena pidana loh, saudara. Sama seperti ketika seseorang dipasang microchip di tangan dan di dahi.
Nggak mungkin ada dokter yang berani ambil, kecuali saudara ambil sendiri. Ambil silet atau cutter, dirobek, ambil. Nah itu lain masalahnya saudara. Tetapi saya tegaskan di sini, agar jangan pernah menerima tanda bilangan binatang itu seperti yang ditulis di kitab suci kita. Amin. Nah kita lanjut. Kemudian ada kata RFID scanner. Ini scannernya microchip. Jumlahnya juga 666. Kemudian kata Satan's RFID. Itu juga jumlahnya 666. 666 ini saudara, itu begitu mendunia. Dan saya harus beritahu kepada saudara bahwa ada spirit di balik semua ini. Kemudian kita akan melihat lebih dalam, yaitu kata Vatican Hill atau Bukit Vatikan. Ini peta Vatikan, saudara. Kalau saudara mempelajari negara Vatikan, ya, Vatikan itu sebuah kerajaan, ya, kerajaan agama. Maka dikatakan, saya coba untuk lihat di ensiklopedia Wikipedia.net. Kata Vatican Hill, ya, yang jumlahnya 666, apa sih, kenapa disebut Vatican Hill? Karena Vatican Hill ini, ya, atau Bukit Vatikan itu membentang di Sungai Tiber, ya. Dan secara tradisional Vatikan ini dikelilingi oleh 7 bukit, ya. Jadi lokasi dari gereja Saint Peter Basilica itu dikelilingi oleh 7 bukit, dan itu yang disebut dengan Vatican Hill. Nah kata Vatican Hill ini jumlahnya 666. Sekali lagi ada spirit di balik semua ini. Dan saudara tahu, saat ini Katolik sudah terang-terangan menyatakan menyembah Lucifer. Saudara tahu Lucifer itu siapa? Ya. Dan saya mengatakan begini, ada dasarnya. Bahkan Paus menyatakan bahwa Yesua yang mati, mereka menyebutnya Yesus, yang mati di kayu salib itu adalah tanda dari suatu kegagalan. Saya akan pertontonkan kepada saudara sebelum kita berbicara hal ini lebih lanjut, saudara-saudara. Saya akan ajak saudara untuk menyaksikan tayangan video yang menyangkut tentang Paus, yang menyatakan bahwa dia terang-terangan berkata, I am the false prophet, atau nabi palsu. Dia juga menyatakan bahwa Lucifer itu anaknya Kristus. Ya, mereka menyebutnya Kristus, tapi kalau kita menyebutnya Hamasia. Nah, oleh karena itu coba kita akan lihat videonya, tidak panjang, mungkin sekitar 5-7 menit. Saudara bisa melihat spirit apa yang ada di balik semuanya itu. Silakan. My name is Pope Francis. Can you guess my name? Pope Francis has declared himself the false prophet of abomination, desolation. In his recent statements to major newspapers like La Croix, Catholic paper in France, biggest one in France, that he doesn't like hearing about Europe's Christian roots, and that Jesus was like ISIS telling the disciples to go out across the face of the earth and spread the gospel. Pleased to meet you. Won't you guess my name? My name is Lucifer. Now, I fight fire with fire. We have a lot of news today, but I want to go over this first.
the Pope essentially is declaring himself the Antichrist, or declaring himself of Antichrist spirit. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer, qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. The Pope in America, a rousing welcome for the man who's been called the rock star Pope. Rock star Pope Francis begins a historic visit. The Pope, the two leaders will speak to the world, then hold a one-on-one meeting with only translators in the room, all before Pope Francis addresses Congress Thursday with Biden in attendance. Even though the president and the Pope are allies on issues ranging from climate change to income inequality to Cuba, even the Iran nuclear deal, the White House refuses to reveal what the two men will discuss. The White House refuses to reveal what the two men will discuss. For the faithful who'd been waiting for hours, the emergence of Pope Francis shortly before 9 a.m. was the thrill of a lifetime. Thousands, led by the President and Mrs. Obama, waited to greet him. And after the official welcoming ceremony, both leaders addressed the significance of the visit. And I believe the excitement around your visit, Holy Father, must be attributed not only to your role as Pope. And I beheld another beast coming up out of the earth. And he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. So he carried me away in the spirit into the wilderness. And I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. We need to remember that we are followers of Jesus Christ. And his life, humanly speaking, ended in failure. Ended in failure. The failure of the cross. The failure of the cross. A rare moment. Pope Francis alone, praying. He placed a rose atop the etched names of the 3,000 victims of the 9/11 attacks. His goal? Bringing people together. The Pontiff chose this place to promote worldwide peace. The Pope joined hundreds of leaders of different faiths to talk about healing,
Together, he led a prayer of peace for a violent world. Peace in the hearts of all men and women, and peace among the nations. He says he witnessed Pope Francis gracefully combining two contrasting passions in his effort to bring all religions together. To bring all religions together. Jayang verang pasavati wa ilayka yarja'u salam. The words may sound different, but the Pope gathered them into one voice for peace. Papa Francesco, on behalf of this very distinguished group, representatives of the Hindu, Buddhist, Jain, Sikh, Native American, Jewish, Islamic, and Christian communities of New York City, our civic and public officials, and the board of the September 11th Memorial Foundation, I renew to you our welcome and our joy at your visit. Welcome, Holy Father. We, representatives of the world religions in this great city of New York, gather to offer words of comfort and Intolerance and ignorance fueled those who attacked this place. The courage of today's gathering distinguishes us from the opponents of religious freedom as we stand together. Namo Buddhaya Jayang verang pasavati dukkhang seti para. Homage to the Buddha. Victory begets enmity. Not the coat that we wear. That truth is above everything, and the highest deed is truthful living. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. For they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those. War. Now is the high time to awake out of sleep. Today I'm gonna show you the seed of the new world order and also the mark of the beast that they already have. All they have to do is enforcing their law. The whole thing is tied with religion. That's why Revelation chapter 13 verse 17, the Bible says no one can buy or sell. Notice. It's a great honor for me. Thank you so much. Friends, I'm gonna give you a little history and then I will tell you the power behind the scene, the new world order. Constantine was the one who united the church and stayed together. Notice, during dark ages, pagan Rome, when he marched them to Tiber River, they said they was baptized. So when they came to the church, they was idol statue worshippers. So when they brought their statues in Roman Catholic Church, they start naming them Christian name, Jupiter and all this thing. They call them Peter and Rosary and all this paganism that they brought to Roman Catholic Church. And some of the Christians they don't like, so they protest against. That's why they call them Protestants or Protestant. So they set up their Jesuit order during 1500. Ya, sampai di sini dulu. Nah, saudara, kita lihat ada apa di balik semua ini. Kitab suci sedang masuk dalam penggenapan. Dan ini adalah menyangkut keselamatan kita kelak. Kita perlu memberitahu kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang masih belum menerima Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saudara berpikir, oh ini nggak apa-apa karena itu membuat semua damai. Betul, damai hanya untuk manusia. Tetapi bagi Bapa Yahweh itu suatu kekejian yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kita lanjut saudara-saudara. Bukan cuman kata Vatican Hill yang memiliki nilai 666.
Tetapi kata Vatican Idol, Vatican Idol nilainya juga 666. Nah ini Vatican Idol, saudara. Nah ini Vatican Idol ini artinya berhalanya Vatikan, saudara. Berhalanya Vatikan itu ya ini Maria. Ini berhala, ya. Patung Yesus Kristus itu berhala. Nah itu jumlahnya 666. Pope's Idol 666, Catholic Idol 666, Pope's Liar atau kebohongan Paus itu 66. Kemudian mega churches atau gereja-gereja mega. Sekarang ini kan banyak sekali pendeta-pendeta yang berlomba-lomba bukan mencari jiwa, tetapi mendirikan kerajaannya sendiri, saudara. Dia bikin gereja besar-besaran. Tidak salah sih bikin gereja besar. Kenapa? Karena dengan gereja besar maka akan banyak menampung jiwa-jiwa. Tetapi intinya itu bukan di situ, saudara. Tetapi mereka menggunakan pola yang beberapa bulan yang lalu kita mendengar dari saudara kita Bapak Aryo dengan Ibu Deborah. Mereka menggunakan cara yaitu janji iman. Ada yang ngasih jam, ada yang ngasih duit, ada yang ngasih STNK mobil dan kunci, macam-macam. Dan itu jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya bahkan mengatakan itu yang disebut dengan sihir dalam gereja. Mereka besar-besaran membuat wadah, tetapi mereka lupa ada satu hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu memberitakan nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Membuat gereja besar tidak salah, tetapi mereka akan menjadi salah kalau itu menjadi bagian utama, sementara orang berkata soal nama itu tidak penting. Ini berbahaya sekali, saudara. Makanya mega churches ini memiliki nilai 666. Kemudian a false teaching atau pengajaran palsu, pengajaran yang salah, ya. False teaching ini pengajaran yang salah, nilainya juga 666. Saya sering melihat banyak sekali para pendeta, mohon maaf kalau saya agak banyak mengkritik pendeta, mereka menafsirkan firman itu semau-maunya sendiri. Mereka mengatakan tentang Tritunggal. Tritunggal itu false teaching. Itu pengajaran salah karena mereka mengatakan ada 3 pribadi. Ya, apa bedanya dengan Trimurti kalau begitu? Pengajaran Tritunggal itu diciptakan oleh Tertullianus untuk tujuan misi penginjilan ke orang-orang pagan. Tetapi mereka menggunakan pola paganisme. Itulah yang disebut dengan false teaching, pengajaran yang salah. Kemudian mereka mengatakan gak usah pakai nama Yahweh apalagi Yeshua, juga ada mujizat. Itu juga false teaching. Bahkan mereka mengatakan Torah itu tidak berlaku, Torah itu sudah berlalu, sudah digenapi oleh Yeshua. Jadi kalau sudah digenapi berarti Torah tidak berlaku karena kita hidup di zaman kasih karunia. Itu juga false teaching. Saudara yang terkasih, apa sih sebetulnya istilah kasih karunia itu? Kok sampai mereka meniadakan Torah? Saya seringkali menggambarkan begini. Orang yang memberi pengajaran tentang kasih karunia, saya menggambarkannya begini. Ketika ada seseorang ditilang, ditangkap karena melanggar rambu lalu lintas. Nah, ketika ditanya oleh polisi,
Selamat siang. Tadi saya melihat Anda melanggar rambu lalu lintas. Anda tidak boleh melintas, tetapi Anda masuk. Jadi Anda saya tahan. Saya mau tanya, tunjukkan STNK-nya. Wah, saya nggak punya STNK, Pak. Sudah melanggar rambu lalu lintas, nggak punya STNK, ditanya SIM-nya mana, saya juga nggak punya SIM. Ditambah lagi nggak pakai helm sisan, saudara. Jadi hukumannya berlipat-lipat itu. Maka dengan sangat terpaksa sepeda motor harus disita dan Anda harus ikut ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan. Siapa tahu ini sepeda motor adalah sepeda motor curian. Lalu datanglah seseorang yang ke situ lalu mengatakan, tidak usah ditahan Pak, saya jamin semua ini, ya, bahwa kalau ada apa-apa nanti saya yang akan menjamin semua itu. Lalu orang ini dikeluarkan dengan dibayar dengan sejumlah uang denda tentunya itu ya, seberapa yang polisi minta. Nah ini yang disebut dengan kasih karunia. Tetapi apakah dengan orang ini dibebaskan lalu rambu lalu lintasnya dijabuti, saudara? Ya tidak. Nah sama dengan Torah. Torah itu rambu lalu lintas. Nah kalau sampai ada pendeta yang mengatakan Torah tidak berlaku, saya katakan inilah false teaching atau pengajaran yang sesat, pengajaran yang salah. Ya. Nah sekarang kalau saudara melihat di sini kita kembali kata Vatican idol, Pope's idol, saudara lihat ini, patung-patung ini dipasang, ya, disembah-sembah. Kalau saudara lihat di sini ada patung bayi yang diciumin, ini melanggar di dalam kitab Shemot 20 ayat 4. Kitab Devarim pasal 4 ayat 16, 23, 25, pasal 5 ayat yang ke-8. Ada berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali ayat firman Tuhan mengatakan, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik itu yang menyerupai apa yang ada di atas bumi maupun di bawah bumi. Tuhan tidak menginginkan, tetapi justru ini disembah-sembah, diciumin, saudara. Ini jelas melanggar akan firman Tuhan. Nah, saudara juga bisa melihat di sini, ya, ketika dia sedang melambaikan tangan dan difoto, ternyata ada sebuah bayangan. Ini bayangan setan di belakangnya, saudara. Kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, saudara lihat ini, bagaimanakah kira-kira hati dan perasaan Tuhan kalau melihat hal ini? Ada patung dikasih mahkota, ya, dipuja-puja, diarak dan sebagainya. Ini betul-betul menyakiti hati Tuhan, saudara. Nah, kemudian kita lihat di sini. Where are their imaginary idols, ya? Dari mana mereka mendapatkan bayangan atau gambaran dari patung-patung ini? Ini kan semua dari alam supranatural, saudara. Ini patung-patung semua, ya. Dan ini adalah patung yang dulu pernah menjadi kekasih kita, yang sekarang kita singkirkan, kita tolak. Ini yang ada di sini, yang paling bawah sebelah kanan, ya. Ini patung-patung ini mengerikan sekali. Kita lihat yang berikutnya, saudara. Nah, kata receive a mark atau menerima tanda itu juga nilainya 666, ya. Di situ ada ayat Kiliahna 13 ayat 16 yang tadi juga sudah kita baca, tidak ada salahnya kalau saya baca lagi.
Dan dia membuat semua orang, kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Tanda, ya, receive a mark, menerima tanda, itu juga nilainya 6. Makanya sekali lagi saya tekankan di sini, waktu pemasangan ini akan segera terrealisasi di seluruh dunia. Saudara harus menolaknya apapun resikonya. Amin. Tapi nanti resikonya saudara akan dianggap teroris loh. Bagaimana coba? Berani tidak saudara? Berani enggak? Harus berani. Paling-paling mati. Kok ditakutin, sudah mati sekarang, mati besok, mati lusa, mau mati 10 tahun sami mawon. Iya toh? Toh kita juga akan mati, lebih cepat lebih baik, karena kita akan ketemu Bapak Yahweh di Shamayim. Ya. Kemudian people sin, atau seluruh manusia ini sudah berdosa. Ada ayatnya di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim, atau kehilangan kemuliaan Elohim. Karena manusia berdosa, maka dia jumlahnya 666. Inilah problem kita semua saudara. Dosa memisahkan kita dari Tuhan, ya, terpisah, putus hubungan. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka seluruh umat manusia ada di dalam dosa. Kemudian kita lihat lagi, son of sin, anak dosa. Maksudnya apa anak dosa ini saudara? Anak dosa ini adalah gambaran dari keturunan Adam dan Hawa. Itu ada di dalam dosa. Saya bacakan ayatnya, Yohanan 8:44 dan Roma 5:12. Kamu berasal dari bapakmu si setan, dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan dia tidak berdiri dalam kebenaran, karena kebenaran tidak ada di dalam dia. Tatkala seseorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri, karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Jadi kalau saudara mengucapkan kata-kata dusta, kebohongan, itu adalah merupakan anak dosa. Saudara punya nilai 666. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan maut masuk melalui dosa itu, demikian juga maut menjalar kepada semua manusia, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah saudara yang terkasih, semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada pengampunan, tidak akan pernah ada penyelesaian dengan Tuhan, kecuali harus melalui darah Yeshua HaMashiach. Amin. Hati-hati saudara, ini waktu yang sudah tidak lama lagi. Kemudian yang berikutnya, kata apa yang memiliki jumlah 666, yaitu stubborn. Stubborn ini artinya keras kepala. Keras kepala ini artinya orang yang diberi pemahaman enggak paham-paham juga saudara, atau bahkan bersikeras, bersitegang, ya, menolak pemahaman itu. Nah ini yang disebut dengan keras kepala. Saya bacakan di dalam kitab Yesaya 48 ayat 45. Sebab aku mengetahui bahwa engkau keras kepala, tegar tengkuk kepala batu, dan aku telah menyatakan kepadamu sejak waktu itu, sebelum hal itu datang aku telah membuat engkau mendengarnya,
Jangan-jangan engkau berkata, berhalaku telah melakukannya, dan patung pahatanku dan patung tuanganku telah memerintah mereka. Ini orang yang keras kepala, dikasih tahu tetapi tidak mau tahu, saudara. Sekarang kita melihat kata yang lain yang memiliki jumlah 666, yaitu kata hardened heart. Hardened heart ini artinya hati yang dikeraskan atau keras hati, saudara. Di situ kita menemukan ada ayat firman Tuhan di dalam kitab Ifrim pasal 3 ayat 8, ayat 15, dan Ifrim 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan, seperti pada waktu pencobaan di padang gurun. Ifrim 3:15, di dalamnya dikatakan, hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di dalam pemberontakan itu. Ifrim 4 ayat yang ke-7 lagi, dia menetapkan suatu hari ini dengan berfirman melalui Daud, setelah sekian lama waktunya, sama seperti yang telah difirmankan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Orang yang mengkeraskan hati itu ibarat seperti Fir'aun, saudara. Dia sudah diberitahu, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tapi Fir'aun terus menghambat. Berkali-kali Mose katakan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Fir'aun tetap menghambat, bahkan sampai 10 tulah baru Fir'aun melepaskan, itu pun dengan terpaksa. Apa yang diperjuangkan oleh Mose tidak lain adalah bangsa Israel tidak boleh terus bekerja dan terus bekerja, tetapi dia harus beribadah, menyembah dan memuliakan Bapa Yahweh. Saudara, saya berulang kali memberitahu, jikalau dalam 1 minggu engkau tidak beribadah sama sekali dan hatimu tenang, engkau sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Ingat itu, saudara. Jikalau saudara dalam 1 minggu tidak ibadah dan hatimu tetap tenang, maka engkau sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Kecuali saudara ada di satu tempat di mana nama Yahweh tidak dimuliakan. Saya bahkan menganjurkan, jangan pernah beribadah di tempat yang salah dan melukai hati Tuhan. Saya ambil contoh misalnya, saudara. Saudara yang punya istri atau punya suami, di kantong saudara itu ada foto mantannya. Dan foto mantan itu kadang saudara panggil, saudara sebut. Kira-kira suami atau istri saudara cemburu atau tidak? Boleh atau tidak? Saya rasa tidak boleh, saudara. Mungkin saudara berkata, ini cuma untuk lihat-lihatan saja, toh saya tidak menghampiri dia. Tetap tidak bisa. Tuhan itu hatinya seperti itu, saudara. Jangan saudara berpikir nggak apa-apalah daripada nggak ke gereja, aku tak ke gereja, no problem. Oh, buat Anda no problem, tapi buat Tuhan that is the big problem. Amin. Hati-hati, saudara. Jangan kita bermain-main dengan masalah ini. Jangan sampai kita berkata, nggak apa-apalah, yang penting kan aku ibadah. Itu kan kata kita, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki. Oleh karena itu, jangan keraskan hatimu. Hardened heart itu berarti hati yang dikeraskan.
Makanya Fir'aun kalau kita baca, hatinya dikeraskan oleh Bapak Yahweh untuk membuat bangsa Israel tidak boleh keluar. Jadi dengan kata lain, Tuhan hendak ngomong sama Fir'aun, Fir'aun, nek kamu mau mati rasa tanggung-tanggung, tak keras ke sisan hatimu, mati-mati sisan kamu jadi kerak neraka. Hati-hati saudara, jangan kita melawan apa yang Tuhan bisikkan di dalam hati kita. Kalau kita melawan terus, maka Tuhan bisa jadi mengkeraskan hati kita. Seperti Fir'aun, kita akan binasa. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu wicked will. Apa yang disebut wicked will ini? Wicked will ini adalah keinginan jahat. Ya, keinginan jahat itu ada di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan, hati penuh dusta melebihi semua yang sulit disembuhkan. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Yahweh yang menyelidiki hati, menguji pikiran manusia untuk membalas kepada setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan hasil perbuatannya. Nah, di sini keinginan jahat itu juga nilainya 666. Di sini saya gambarkan seseorang yang menusuk dari belakang. Di luarnya itu baik, hihah hihi. Tetapi saudara, kalau di belakang maunya menusuk, wah itu jahatnya luar biasa. Ya, jadi hati-hati. Kita sekarang sedang diajari oleh Tuhan melalui Yohanan bahwa angka 666 itu berarti milik setan. Kita lanjut saudara. Book of Death, buku kematian, itu nilainya juga 666. Saya akan bacakan untuk saudara di dalam kitab Daniel 7 ayat 9, 10 dan kitab Gilyahna 20 ayat 12. Demikian bunyinya. Aku melihat hingga tahta-tahta diturunkan, dan yang lanjut usia duduk, jubahnya putih seperti salju dan rambutnya seperti bulu domba yang bersih. Tahtanya seperti nyala api, roda-rodanya seperti api yang berkobar-kobar. Suatu aliran api muncul dan mengalir dari hadapannya. Ribuan orang keluar melayani dia, dan berlaksa-laksa orang berdiri di hadapannya. Pengadilan bersidang dan kitab-kitab dibuka. Perhatikan kata kitab-kitab dibuka. Kemudian Gilyahna 20 ayat 12 atau kitab Wahyu. Dan aku melihat mereka yang mati, kecil dan besar, yang berdiri di hadapan Elohim, dan dibukalah gulungan kitab. Juga dibuka gulungan kitab yang lain, yang adalah kitab kehidupan, dan mereka yang mati dihakimi dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Saudara, di sini ada kata Book of the Dead atau buku kematian. Jadi nanti di kursi pengadilan Tuhan itu akan ada dua buku, saudara. Coba kita bayangkan, andai kata ketika ada malaikat yang membuka buku gulungan kitab kehidupan, begitu dibuka, ceret, malaikat itu geleng-geleng kepala dan berkata, namamu tidak tertulis di sini. Dia buka kitab kematian dan nama saudara tercantum di sana. Ada orang yang menafsirkan kitab lain itu disebut juga kitab agama. Jadi manusia akan dihakimi menurut kitab agama mereka. Itu juga boleh orang menafsirkan seperti itu, karena tidak pernah ada agama di dunia ini yang memberikan jaminan keselamatan berdasarkan kitab sucinya. Yang memberi jaminan keselamatan itu adalah Yeshua HaMasyiah
yang dia adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, dan dia menumpahkan darahnya di atas kayu salib menyelamatkan saudara dan saya. Jadi ketika kitab kehidupan itu dibuka dan namamu tidak tercantum di sana, saudara mungkin akan berkata, Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya akui saya salah, ampuni saya Tuhan. Tuhan akan berkata, maaf nak, waktumu sudah selesai. Orang itu pasti akan menjerit, mungkin nangis darah, Tuhan ampuni saya, dengan ketakutan yang maha dahsyat yang ada di dalam dirinya. Bagaimana nggak takut saudara? Kita mati kan sendiri-sendiri, betul nggak saudara? Kita mati nggak bawa teman. Saudara punya istri, saudara punya suami, saudara punya anak, nggak pernah bisa dibawa. Mereka bergandengan tangan masuk dalam kursi pengadilan Tuhan, tidak. Masing-masing sendiri-sendiri. Dan ketika kitab kehidupan itu dibuka dan Tuhan berkata, namamu tidak tercantum di sini, saudara ngotot seperti apapun, akan ada suara berkata, malaikat seret orang ini keluar. Dan ketika malaikat itu menyeret kita keluar, kita dimasukkan ke dalam neraka. Belum berapa tahun kita ada di sana? 1000 tahun kita ada di sana? Tidak. 1.000.000 tahun juga tidak. 1 miliar atau bahkan 1 triliun tahun juga tidak. Kalau 1 triliun tahun enggak masalah, kita jalani saja, toh sampai juga waktunya. Tetapi kitab suci mengatakan orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu kekal selama-lamanya, karena di sana tidak mengenal waktu. Jangan sampai saudara masuk ke dalam tempat itu. Oleh karena itu kita harus militan, kita berani ambil sikap. Sekali Bapa Yahweh, tetap Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Yang lain, no, tidak. Ingat saudara, ini bukan main-main. Dan kata Book of the Dead ini pun bukan kebetulan. Saudara hitung saja dengan rumus tadi, kan ketemunya 666 saudara. Kemudian yang berikutnya, an absence of God, atau ketidakberadaan Tuhan. Ketiadaan Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 12, di sana dikatakan bahwa kamu pada saat itu adalah tanpa Hamasya, yang tidak termasuk kewargaan Israel dan asing terhadap perjanjian ikrar, yang tidak memiliki pengharapan dan tanpa Elohim di dalam dunia. Bayangin saudara, ketidakberadaan Tuhan itu berarti kita milik setan, milik 666. Nah saudara yang terkasih, jangan sampai kita berpikir nggak masalah saya ibadah di tempat gereja, yang penting kalau mereka menyebut nama sesembahan lain, saya panggil Yahweh dan Yeshua. Siapa bilang? Kalau saudara ikuti kemarin pada waktu Pak Daniel Sumampau meninggal dunia, saudara-saudara, saya upacara di Yayasan Dharma. Waktu saya upacara kematian, seperti biasa, dari mulut saya banyak keluar ayat-ayat berbahasa Ibrani. Begitu sudah selesai, saya menyerahkan kembali mic kepada Yayasan Dharma. Dan Yayasan Dharma mengatakan, ya sekarang kita akan mendengar sambutan. Saudara tahu, sebelum acara dimulai, saya sudah diminta untuk memberi sambutan oleh keluarga. Ya, diminta.
Pak, ini dari pihak keluarga nggak ada yang memberi sambutan. Pak Pendeta mau ya kasih sambutan? Saya bilang oke, no problem. Saya bilang begitu. Nanti saya tak mewakili keluarga memberi sambutan ucapan terima kasih. Tetapi begitu saya selesai khotbah, saudara-saudara, saya selalu kalau khotbah saya tidak urusan itu mau di kelompok manapun, saya tetap memanggil Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Begitu selesai, reporter atau MC-nya itu memberitahu kepada saya, membisiki, Pak Pendeta, ternyata dari pihak keluarga sudah ada yang memberi sambutan, seorang pendeta. Oh ya, nggak apa-apa Pak, silahkan. Lalu datanglah pendeta ke depan, saudara. Ya, sekarang saya minta Bapak Pendeta si A ya memberi kata sambutan. Mic diambil. Saudara tahu orang memberi sambutan ucapan terima kasih itu harusnya bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Apabila di dalam penyambutan kami ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila almarhum Bapak Daniel memiliki kesalahan, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Itu kata sambutan kan begitu, saudara. Kami atas nama keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat Kehilat Aleph Tau dan saudara semua yang hadir. Apabila nanti saudara ada kesempatan, sudi kiranya saudara bisa mengantar peti jenazah hingga sampai di pemakaman. Harusnya kan kata sambutan begitu, saudara. Ya, tetapi ternyata dia khotbah kedua kali. Dia katakan, kita bersyukur karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Dalam hati saya ki opo-opo niki, saudara. Ini orang, dia berpikir orang akan berkata, wow, ternyata pinter bahasa Inggrisnya ya. Apakah Anda berkata begitu? Orang semakin tidak simpatik, saudara. Dan kita lihat spirit di dalamnya, itu spirit pemberontakan, saudara. Karena saya mengatakan bahwa di atas muka bumi ini begitu banyak agama. Di atas muka bumi ini begitu banyak nabi. Tetapi hanya ada satu yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Di situ setan tidak terima, saudara. Ini nggak main-main loh, ini ada spirit di baliknya, saudara. Makanya jangan saudara anggap no problem. Saya mohon maaf kalau saya katakan banyak pendeta-pendeta yang sudah saya ajak dialog dan mereka ngerti tentang nama Yahweh. Tetapi mereka berkata apa? Saya tidak mungkin memakai nama ini karena ini akan menghancurkan gereja saya. Jadi dengan kata lain, kalau saya memanggil nama Yahweh, kerajaanku akan runtuh, saudara. Tapi saya katakan engkau bermasalah besar dengan Tuhan. Jadi jangan main-main, ini masalah dunia alam supranatural, saudara. Oke, kita lanjut. Ketidakberadaan Tuhan. Ya, tadi kita sudah membaca di dalam kitab Efesus. Sekarang kata image of Satan, gambaran dari setan, itu juga 666. Lalu gambaran dari setan itu seperti apa? Coba kita baca di dalam kitab Samuel Aleph 18. Samuel Aleph 18 ayat yang ke-8 sampai ayat 11 saya bacakan. Dan hal itu sangat memanaskan hati Saul, dan hal ini adalah jahat menurut pandangannya. Lalu ia berkata,
mereka telah memperhitungkan kepada Daud berlaksa-laksa, sedangkan kepadaku mereka hanya memperhitungkan beribu-ribu, dan ada yang lebih baginya selain kerajaan ini. Dan sejak hari itu dan seterusnya, Saul selalu mengawasi Daud. Lalu pada keesokan harinya terjadilah bahwa roh ilah-ilah yang jahat turun ke atas Saul, dan dia bernubuat di tengah-tengah istana, dan Daud sedang bermain harpa dengan tangannya seperti yang ia lakukan dari hari ke hari, dan tombak Saul ada di tangannya. Lalu Saul melemparkan tombak itu dan berkata, aku ingin menancapkan Daud bahkan ke dinding, tetapi Daud mengelak dari hadapannya sampai 2 kali. Di sini diceritakan ketika Daud bersama Saul pulang dari medan pertempuran melawan Goliat, saudara. Kita sudah mendengar firman Tuhan pada minggu yang lalu, bagaimana ketakutannya Saul ketika ditantang berantem oleh Goliat. Dia tidak berani, ibarat seperti tikus kecebur got, saudara. Dan sekarang muncul Daud yang pada waktu itu Saul pernah mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan Goliat akan aku beri hadiah anakku. Harusnya kan Saul bersyukur, saudara. Harusnya Saul bersyukur karena ada seorang anak muda yang ganteng lagi bisa mengalahkan Goliat. Berarti derajat hidup Saul itu naik. Tetapi ketika pulang dari peperangan, ini disambut oleh cewek-cewek. Maklum Daud ini orangnya ganteng, saudara. Pasti banyak cewek-cewek yang berpikir, kapan aku bisa jadi istrinya orang ini. Disambut dengan bersorak-sorak dengan berkata, Saul membunuh beribu-ribu musuh, Daud berlaksa-laksa. Harusnya Saul bersyukur. Kenapa? Mau disebut 1000 kek, mau tidak dianggap, sing penting kerajaanku mapan. Harusnya kan begitu, nggak runtuh, saudara. Apalagi dia sudah memberi anaknya untuk Daud. Berarti logikanya secara hukum Daud adalah menantunya sendiri. Kok merasa kalah saingan dengan menantu, saudara? Saya punya 2 menantu, Jimson dan Ria. Bagi saya terus berdoa, Tuhan beri kedua orang ini mujizat yang besar. Karena kalau mereka hidup kaya, saya akan bersukacita di hadapan Tuhan. Harusnya begitu, saudara. Ini enggak malah dibenci, dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Itulah yang disebut dengan image of Satan. Ya, gambaran dari setan ketika seseorang itu sedang dalam keadaan marah. Makanya kalau saudara pengen lihat setan, gampang, saudara. Ketika saudara sedang marah, ngaca itu setan, saudara. Ya, jadi pengen tahu setan, silahkan, gampang, saudara. Nggak usah tanya sama dukun, atau nggak perlu saudara menjadi orang indigo. Waktu marah, baik istri atau suami, ajak, ayo mah kita lihat setan yuk, ajak. Kalau suami atau istri saudara sedang ngamuk, tarik tangannya, yuk mak tak tunjuki setan, aku lihat setan nih. Terus dihadapkan ke kaca, malah setannya ngamuk sisan, ya saudara. Wah, malah saudara kaplok kepalanya, bisa jadi kali ya. Ya. Nah, jadi kalau saudara pengen lihat setan, orang yang kayak gini wajahnya kayak setan toh. Kemudian yang beginian nih, ini wajah setan nih, saudara. Mabuk-mabukan gitu. Di sini ada yang masih mabuk? Nggak ada, wong dikehilat, saudara. Ya toh? Kalau di rumah gimana? Masih suka mabuk? Kalau masih suka mabuk, itulah 666 wajah setan, saudara. Ya, jadi jangan mau saudara menjadi orang yang memiliki wajah setan.
Kemudian kita lanjut, saudara-saudara. EDSX biochip ini juga nilainya 666. EDSX ini adalah Nasdaq atau saham ticker simbol lama untuk Amplified Digital Solution. Ini di bagian saham, saudara akan tahu itu. Ya, jadi itu juga nilainya 666. Jadi nggak usah main-main yang model-model beginian, saudara. Itu sudah ada spirit di belakangnya. Ya, seperti trading, forex dan sebagainya. Banyak orang yang sudah guling ekonominya, main-main di situ. Ya, jadi nggak usah. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara. Yang terakhir kita lihat, nah ini dia kekasih kita yang lama. Kalau saudara melihat huruf ini, saudara akan tahu inilah kekasih kita yang lama dulu yang kita singkirkan. Jumlahnya pun 66, saudara. Ya. Kalau kita lihat ya di sini dikatakan tentukan pilihanmu. Kitab Devarim, ya kitab Devarim atau kitab Ulangan 12 ayat 13 sampai 14 dan Yosua pasal 24 ayat 15. Ini yang sering kali saya sodorkan kepada banyak orang. Tentukan pilihanmu, saudara. Karena kalau saudara memanggil-manggil nama sesembahan yang dulu pernah kita panggil, sama saja saudara menjungkir balikkan nama Yahweh. Ini saya ambil contoh, ini kan nama Yahweh bukan? Sekarang nama Yahweh ini tak puter ke sini. Jadi yotnya di sini, ya diputer. Terus tak jungkir balikkan. Setelah dijungkir balikkan, saya pepetkan. Setelah dipepetkan, ini kan warnanya hitam semua, ya. Tapi kalau ini warnanya masih setelah dikasih warna yang seperti ini, maka akan membentuk tulisan yang sama. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Sama sekali tidak. Di dalam kitab Yosua 24 ayat 15, saya akan ajak saudara untuk membaca ayat ini. Dan jika hal ini nampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagi dirimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang dalam negerinya kamu tinggal? Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Nah, ini sebuah keputusan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Kita harus berani mengambil sikap seperti ini, saudara. Sikap yang ekstrim. Sesembahan itu atau tidak sama sekali. Karena ini menyangkut keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu, apalagi kalau kita lihat di dalam Yesaya 42 ayat 8, Hosea 11 ayat 7, ini tepat sekali bahwa umatku itu mengganti namaku dengan nama berhala. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini, saudara, jangan sampai angka 666 itu ada di dalam diri kita, agar kita tetap tinggal di dalam kasih Bapa Yahweh, dan kita pasti diselamatkan oleh Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.